ekonomi terhadap perubahan iklim di tengah generasi petani di Kabupaten Muara. Masih ada waktu ditunjukkan? Boleh bisa waktunya. Kita akan persilakan dari waktunya. Kita akan persilakan pasangan calon nomor 25 untuk bisa menjawab pertanyaan yang sudah diberikan dengan durasi waktu 2 menit. Mulai ketika Bapak berbicara. Terima kasih kepada pasangan nomor 4. Saya kira kita ketahui bersama lembaga itu panasnya 8 bulan, 9 bulan, hujannya cuma 3 bulan. Oleh karena itu yang paling realistis buat kami ya program jebakan-jebakan air di masing-masing rumah atau proyek strategis nasional hari ini mungkin sudah tidak ada, kita tidak tahu soal bendungan-bendungan yang bisa masuk ke pulau ini, tetapi secara lokal kita itu yang mesti kita perhatikan, jebakan air di semua titik. Lalu yang kedua, lupa kita dulu ada program rehabilitasi zaman Pak Harto kalau nggak salah. Itu mesti hari ini kita coba kembali. Waktu saya ke satu daerah di Kedah, Komisul, saya coba tanya, ini mata air di atas, kira-kira bagaimana? Di atas itu pernah kita ada program rehabilitasi, ternyata belum. Nah, hemat kami, program ini mesti kita lakukan. Di mana ada mata air, di situ kita mesti jaga lingkungan di situ sehingga mata air kita tetap terjaga. Benar, kualitas air hari ini di Lembata menurun, dan kekeringan di mana-mana. Contoh kalau tadi didiskusikan soal Pedang, lalu ada juga di Lere. Ini juga menjadi perhatian kita semua, konsen dengan masalah air, sehingga ekonomi daerah ini bisa kita jaga dan masyarakat kita bisa hidup lebih baik dari tanah. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan pasangan calon nomor 5 untuk bisa menjawab pertanyaan yang diberikan dan durasi waktu 2 menit. Baik, terima kasih. Di Lembata ini ada beberapa desa yang surplus air, misalnya di Wemuda, di Bakan, di Lipe, Wolewokutu. Nah, desa-desa yang surplus air ini kita akan menjadikan sebagai buffer untuk ketahanan pangan. Dia dioptimalkan sehingga dia bisa memberikan suplai makanan bagi Lembata. Sementara daerah-daerah kering ada 15 titik air menurut datanya Dinas Lingkungan Hidup di Lembata ini yang tidak dioptimalkan. Karena itu 15 titik air yang tersebar di 8 kecamatan. Karena itu titik air ini kita harus optimalkan untuk menumpang kebutuhan air. Di samping dengan ekonomi kita yang panas ini, kita harus tingkatkan yang namanya membangun revitalisasi lagi lingkungan yang kering, khususnya di sumber-sumber mata air, sehingga menopang desa yang surplus air tadi itu tetap airnya ada, kita lakukan revitalisasi dan balik optimalisasi desa-desa surplus, desa potensi bagus dioptimalkan. Yang kedua, memang kita juga tidak bisa lawan, tetapi budidayakan pangan lokal kita untuk menopang ketahanan pangan kita, selain bahwa jenis-jenis yang baru bisa dilakukan dengan identifikasi itu, tetapi pangan lokal kita juga mesti dibudidayakan kembali karena dia cukup membantu menghadapi iklim yang sedang kita hadapi selama ini di Kabupaten Lembata. Sekian dan terima kasih. Terima kasih pasangan calon nomor 6. Kita bergeser ke pasangan calon nomor 1 untuk bisa menjawab pertanyaan yang dirasa waktu. Baik, terima kasih atas perhatian. Kita masih selamatkan persepsi antara kedaulatan dan ketahanan pangan. Untuk ketahanan pangan kita masih butuh impor dari luar. Ada persoalan untuk mencapai ketahanan pangan, ada 2 persoalan saya. Yang pertama menyangkut bagaimana penggunaan memanfaatkan lahan kosong. Kita tahu sawah di Lembata itu cuma menyampaikan ya di Sawah di Waikomo dan juga di Lipo
Lalu yang kedua, bagaimana kita memanfaatkan lahan kering, tapi kendalanya ada air. Untuk lahan, bagaimana ada 3 yang kita bisa optimalkan. Yang pertama itu intensifikasi, yaitu kita memanfaatkan lahan yang benar-benar sudah ada tidak optimal. Yang kedua, ekstensifikasi. Ekstensifikasi itu kita memanfaatkan lahan yang marginal, yang tidak ada kita lakukan. Yang ketiga, diversifikasi dan substitusi. Diversifikasi ini kita membuat tanaman yang serupa tapi tidak sama, tapi fungsi yang sama. Contohnya tanaman agroforestry, satu pohon bisa satu tanaman atau 2 pohon yang bisa kita kembangkan. Dari situ baru kita masuk pada yang namanya persoalan air. Air kita bisa berkembang dengan geografi konservasi kita untuk dapat bagaimana sumber-sumber air bagus sehingga kita bisa memanfaatkan apa yang namanya irigasi. Jadi teknik irigasi air itu bisa yang paling hemat air adalah irigasi. Yang kedua mungkin irigasi yang ada pada daerah kita lain itu bisa dengan irigasi pada perbukitan atau namanya irigasi pulau-montur. Irigasi pulau-montur itu salah satu teknik irigasi pada daerah yang menahan air sehingga bisa mendapatkan dan bisa mempertahankan air. Berikutnya kita cari tanaman-tanaman yang bisa direstriksi terhadap water. Jadi restriksi terhadap air menahan air. Salah satunya pisang. Pisang tidak bisa tanam di tempat yang memang tidak punya air. Contohnya di api susah tanam pisang. Dalam 5 tahun pisang itu mendapat air bisa menjadi sumber mata air yang baru. Dari situ baru kita bakar bagaimana mencapai pertahanan. Dan juga yang kita lihat bagaimana substitusi. Kita berikan substitusi pada makanan dalam pangan lokal kita substitusi dengan beras yang pisang, pisau dan untuk. Terima kasih. Ya, kalau sudah selesai baru kita tepuk tangan, oke? Kita lanjutkan paslon 2 untuk bisa menjawab. Saya silakan. Iya, hadirin sekalian, Tugas merencanakan tidak saja untuk jangka pendek dan kemudian jangka panjang. Kami lebih berkomunikasi perencanaan jangka panjang. Maka hari ini kita sedang mengalami perubahan itu, pemanasan global. Dan saya kira kita yang berada di bawah ini sedang mengalami pendirian global. Karena itu kalau kita tidak segera mengantisipasi kondisi ini, apa yang ditanyakan oleh paslon 2 ini bisa terjadi soal ketahanan pangan, soal kedaulatan pangan. Prediksi Bank Dunia pada tahun 2035 kita itu butuh tambahan pangan 40%, air 35%, energi 35%. Kalau kita tidak segera melakukannya di lembaga, kita akan mengalami defisit pangan, defisit air, defisit energi. Karena itu kenapa Tugas merencanakan bendungan sebagai bagian dari penampung air baku untuk kita semua. Untuk jangka panjang, bukan untuk hari ini. Hari ini orang lembaga sudah biasa mengalami ini. Ketahanan pangan yang kurang, kedaulatan pangan yang kurang, dan mereka sudah biasa melakukan dengan kearifan mereka. Tetapi untuk jangka panjang kita harus antisipasi sebuah bendungan besar, tidak saja untuk pangan lokal, tetapi juga untuk air dan untuk energi. Kita bangun untuk anak cucu kita. Jangan pikir untuk kita hari ini. Anak cucu kita harus mengalami suatu kondisi yang lebih baik dari kita, yaitu mereka tidak boleh kekurangan pangan, mereka tidak boleh kekurangan air, mereka tidak boleh kekurangan energi, dan solusinya ada pada bendungan. Maka air kita banyak sekali. Mari kita memulai hari ini untuk 100 tahun yang akan datang. Terima kasih paslon 2. Selanjutnya paslon 3, silakan untuk bisa menjawab dengan durasi waktu 2 menit. Baik, untuk menuju kemandirian pangan atau ketahanan pangan, kita pertama itu harus swasembada air. Karena air itu penting sekali. Kalau tidak ada air, kamu tanam apa? Sementara perubahan iklim kita yang sangat drastis akhir-akhir ini. Jadi yang pertama kita harus mengelola air. Ya. Dari tadi saya bilang kita harus meneliti kajian-kajian sumber mata air untuk meneliti itu air. Air itu banyak sumber mata air. Jika kita kaji untuk kita lihat mana yang perlu untuk irigasi, mana yang harus konservasi. Konservasi itu juga untuk menjaga mata air, untuk peningkatan debit air dalam jangka panjang itu penting sekali. Kemudian revitalisasi dan optimalisasi
sumber-sumber air, ya, itu dalam rangka menciptakan titik-titik air baru, misalnya menciptakan embung-embung. Maka program kita satu desa satu embung. Karena itu penting sekali untuk menyalurkan air supaya air itu tidak lari semua ke laut. Kemudian kita bangun koridor air, kita tanam air. Itu penting sekali supaya kita punya daya tahan air yang tinggi itu. Lalu kita punya ketahanan pangan. Dan oleh karena itu kalau air sudah ada, maka untuk membangun ketahanan pangan itu bisa terjadi, ya, melalui sawah, melalui kita mau satu kakak itu punya 1 hektar lahan untuk menanam varietas lokal. Varietas lokal kita padi dan jagung yang adaptif terhadap perubahan iklim. Itu penting sekali karena varietas lokal kita itu punah, kita hidupkan kembali. Jadi itu dalam rangka untuk membangun ketahanan pangan kita di daerah. Baik, terima kasih Paslon 3. Kami persilakan Paslon 1 bisa merespon jawaban-jawaban yang sudah disampaikan dalam durasi waktu 3 menit mengenai tekan berbicara. Baik, terima kasih teman-teman semua bahwa jawaban yang tadi bagian dari masukan untuk kita membangun daerah ini. Tentunya yang tadi dibicarakan lebih banyak tentang air, ya. Memang negara saat ini bukan musuh yang ditakuti, tapi yang ditakuti itu adalah kekurangan pangan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Pakai Tunas pasti mengeksekutor program kegiatan di nelayan tani dan ternak ini. Ada banyak hal teknis yang tentu kita lakukan, ya. Di samping teman-teman semua sudah menyampaikan, ada juga beberapa hal, beberapa kegiatan program kegiatan memanfaatkan sumur-sumur bor yang ada di bawah ini masih tidur, ya, sudah dibor lalu tidak dimanfaatkan. Lalu kita akan melakukan, ya, pembangunan embung resapan, sumur resapan untuk menjaga sumber air yang ada. Ini memang hal teknis sekali. Kemudian kita juga harus bagaimana memanfaatkan matahari yang panjang ini, ya, supaya ketahanan ekonomi kita juga bisa terjaga. Kami ingin membangun industri garam. Sehingga di samping kita memanfaatkan kekurangan air yang ada, kita juga memanfaatkan potensi matahari yang ada ini bagaimana bisa menghasilkan uang. Untuk diversifikasi ekonomi selanjutnya saya persilakan kepada Pak. Terima kasih. Permasalahan kita hari ini apa yang disampaikan tadi terkait dengan ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi. Tetapi tentunya bahwa berbicara soal ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi merupakan hal yang urutan benang merah yang perlu ditarik lurus. Tentunya bahwa apa yang disampaikan tadi bagian daripada penuntutan ketahanan pangan itu sendiri. Tetapi tentunya bahwa hari ini terkait dengan pemanasan global, masyarakat ini juga berpikir apa yang dimakan hari ini. Terkait dengan hal itu, tentunya bahwa di sini membutuhkan diversifikasi ekonomi. Yang dimaksud diversifikasi ekonomi itu ketika sektor ekonomi real ini dihidupkan, nelayan, tani dan ternak itu dihidupkan dengan pola-pola terintegrasi, itu sudah pasti pada akhirnya bahwa ruang masyarakat itu akan memegang uang itu tinggi. Kalau kita berbicara pada sektor komoditi saja, misalnya komoditi ini kan pada musim-musim tertentu masyarakat itu punya uang. Diversifikasi ekonomi yang saya maksud itu pola-pola terintegrasi. Ketika dia bertani, dia pasti harus berternak. Di samping itu juga ada pola, ada uang di sini rumah ini sehingga di sini ada kampung ekonomi inklusif yang diberikan kepada kita. Tentunya bahwa di sini harus pola-pola terintegrasi yang kita terapkan. Di situ ada petani, ada nelayan, ada peternak. Sehingga dia mendapatkan stimulus permodalan lebih. Dan di sini payung regulasinya ada yang mengatur soal ini. Tentunya bahwa diversifikasi ekonomi dia tidak sebatas itu, tetapi ketika kita berbicara membangun dari desa, badan usaha milik desa itu wajib. Terima kasih Paslon 4 sudah diberikan. Kita akan lanjutkan kepada Paslon 5 untuk bisa menyampaikan pertanyaan kepada Paslon 6, 1, 2, 3, dan 4. Kami persilakan. Terima kasih. Pasangan nomor 5 akan mengajukan pertanyaan kepada semua pasangan dan tidak tertuju kepada bupati atau calon wakil bupati secara umum sesuai dengan ini. Dalam merancang dan mengimplementasikan semua program yang merupakan penjabaran visi misi kepala daerah, wajib memasukkan isu gender. Pertanyaannya, bagaimana pandangan semua paslon terkait
pengarus utamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi semua program. Ketiga, bagaimana cara melakukannya? Masih ada waktu mau dicukupkan? Boleh dicukupkan dulu. Dalam keserangan. Pas. Baik, ready stop. Kita akan lanjutkan. Mohon maaf, saya akan silakan nanti Bapak Ibu menjadikan terkait. Baik, saya akan langsung saja persilakan kepada Paslon 6 untuk menjawab terlebih dahulu dalam durasi waktu 2 menit dimulai ketika Bapak berdua berbicara. Terima kasih. Kata gender istilah gender lahir karena ada perempuan adalah laki-laki. Gender itu muncul karena dominasi laki-laki terhadap perempuan yang kemudian gender muncul untuk mensejajarkan peran perempuan dan laki-laki. Kesejahteraan ini dalam kaitan dengan kesejahteraan perempuan dan laki-laki terkait pendidikan, ekonomi, sosial, politik, termasuk penegakan hukum. Ketika kami terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, dinas yang berurusan dengan perempuan sudah ada. Dia mesti juga mengoptimalkan perannya supaya dominasi dan kekerasan terhadap perempuan segera lebih diminimalisir. Ada kearifan lokal, keyakinan kita terkait menomor 2kan perempuan di tengah kita karena kita ini orang Maholo dan mesti juga secara perlahan dilakukan pendekatan supaya semakin menyadarkan kita semua bahwa laki-laki dan perempuan itu juga sama. Kekerasan terhadap perempuan juga tumbuh begitu tinggi di Kabupaten Lembata. Untuk itu ketika kami terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, proses penegakan hukum terhadap pelanggaran kepada perempuan mesti ditegakkan setegak-tegaknya supaya kekerasan terhadap perempuan mesti segera dihentikan. Kira-kira begitu. Terima kasih. Masih ada waktu untuk menambahkan? Pas, boleh stop. Kita geser ke paslon nomor 1 untuk bisa menjawab 2 menit. Baik, terima kasih kesempatan. Kita bicara ekonomi gender. Jadi kesetaraan gender. Sebenarnya kalau kita bicara harus kita identifikasi dulu persoalan gender pada wanita atau juga objeknya pada wanita. Yang pertama tidak persoalan adalah kekerasan pada wanita, KDRT dan kekerasan pada wanita. Yang kedua, ada yang tingginya angka kehamilan remaja. Bisa juga karena efek domino dari prostitusi yang terjadi. Lalu yang efek domino lagi adanya penyakit menular seksual seperti HIV atau HIV/AIDS, juga hepatitis dan sifilis yang memang banyak rentan daripada perempuan, sehingga yang terjadi berikutnya perempuan itu belum banyak dikasih peran, terutama dalam proses pemerintahan. Kita lihat saja, saya belum pernah melihat perempuan masuk di dalam proses pemerintahan, terutama di dunia legislatif. Mungkin salah satu yang pernah sampai itu. Jadi kesalahan yang kita baru meningkat 0,74% di tahun 2020. Saya melihat solusinya pertama kita preventif, kita pencegahan dulu. Bagaimana kita melakukan pelatihan pencegahan terhadap kekerasan wanita dan bagaimana kita meningkatkan peran serta wanita. Saya memberi contoh jika wanita yang mencalonkan untuk seperti dewan dan sebagainya. Bisa dilakukan di mana kita sedang dalam kelompok perempuan. Nah ini kita harus memastikan bahwa kelompok perempuan yang selama ini terkesan sedikit termarginalkan harus direvisi sedemikian rupa sehingga dalam proses perencanaan pembangunan mereka harus diberikan semacam prioritas yang tinggi. Mengapa demikian? Karena per hari ini kelompok perempuan kurang mendapat tempat dalam proses tata kelola pembangunan di daerah kita dan tentu bukan tempat. Oleh karena itu, di setiap desa rumah perlu ada yang namanya program-program penyadaran kritis bagaimana kita berbicara tentang pentingnya peran perempuan dalam sekali hal ini. Itu satu hal yang sangat penting. Sehingga siaga desa, kelurahan dan juga kita yang lebih tinggi ada program-program yang punya keberpihakan tertentu pada perempuan harus direncanakan, dianggarkan sehingga perempuan tidak sering lagi dalam mereka bisa mendapatkan benefit dari proses pembangunan ini. Waktunya dimulai ketika Bapak berbicara. Kalau kita lihat stigma terhadap perempuan itu semacam ada klasifikasi sangat rendah, tapi sebenarnya kita tahu bahwa
manusia unggul itulah awal dari manusia, awal dari perempuan. Maka sekarang tugas pemerintah adalah yang pertama melakukan perlindungan para perempuan dan banyak kasus-kasus yang pemerintah tidak intervensi. Oleh itu yang berikut, perempuan itu sebenarnya harus diberi peran. Ya, kalau kita lihat dalam undang-undang partai politik itu kan calon anggota DPR kan diberi kesempatan diberi kuota 30%. Sebenarnya di dalam penyelenggaraan pemerintah kita butuh, tetapi kita butuh semacam seleksi, ya. Itu mana wanita-wanita hebat atau perempuan hebat yang bisa menempati. Jadi sebenarnya harus ada aturan sehingga keinginan untuk wanita menjadi pemimpin itu bisa terrealisasi. Baik, perempuan itu sebenarnya adalah peran yang sangat penting dalam suatu bangsa. Selain jumlahnya besar, dia itu adalah sumber energi yang luar biasa untuk kehidupan. Jadi sebenarnya kita harus memberi peran lebih, memberi tempat yang lebih terhormat pada perempuan. Maka kebijakan-kebijakan pembangunan harus biasa ya harus biasa supaya di situ ada peran perempuan untuk dalam setiap kebijakan publik atau kebijakan politik apapun. Ya, itu sudah masuk biasa. Kalau tidak ada, maka kita akan membiarkan peran perempuan itu seperti masyarakat kelas 2. Tapi sebenarnya perempuan itu perannya sangat penting dan besar dalam suatu bangsa. Oleh karena itu, ke depan pakai tujuan itu perempuan akan tidak tempatkan pada level-level yang Terima kasih. Saya lanjutkan ke Pak. Ada kebijakan yang bagaimana mendukung, melindungi kebijakan hukum, bagaimana meningkatkan gender di pendidikan, dan juga bagaimana meningkatkan gender di wirausaha. Karena di lembaga ini ya, kita kalau namanya mempekerjakan perempuan misalnya, ya, gajinya mungkin lebih kecil. Nah, oleh karena itu, ya, Pak Ketua juga bagaimana merancang ya, latihan kerja buat gender yang ada untuk meningkatkan kualitas produksi dalam mendukung perekonomian di Kabupaten Lembata. Tentunya bahwa Paket Tunas ini merupakan Paket Tunas akan menjadi skala prioritas, memberikan perhatian terhadap gender yang ketika dia dipekerjakan di mana saja. Tetapi terkait apa yang disampaikan tadi, ini membutuhkan pendidikan vokasi lewat PLK itu sendiri, sehingga mereka ketika bekerja diberikan satu skill yang memadai, sehingga dalam perjalanan itu ada pemerataan terkait dengan kesempatan kerja dan upah kerja yang diberikan kepada mereka. Juga akses pendidikan di beberapa daerah, apa yang disampaikan tadi, kadang anak perempuan itu memiliki akses yang lebih rendah terhadap pendidikan dibanding dengan anak laki-laki. Setelah itu kekerasan berbasis gender dan hal ini membutuhkan peran kerja kolaboratif melibatkan semua stakeholder untuk memayungi. Dan ruang ini tidak sebatas kita memberikan ruang kepada aparat penegak hukum semata. Terima kasih Pak Salman sudah menjawab. Saya akan kembalikan yang sudah disampaikan. Terima kasih. Buat kami, pertanyaan simpel saja. Kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam proses pembangunan. Jadi tidak ada pihak atau pasangan yang mengatakan pertanyaan itu salah. Kira-kira lebih salah. Masa ada begitu? Mari coba kita lebih bahasa berpikir. Boleh menghakimi begitu. Kita menjawab pertanyaan. Silakan Pak Wakil. Tidak apa-apa Pak Wakil. Kuat aja. Ada perbedaan antara peran laki-laki dan perempuan. Perbedaan yang menuntut pendekatan yang berbeda pula. Ada ketidaksetaraan sistematik antara laki-laki dan perempuan. Secara umum, ada pola yang jelas tentang akses perempuan yang rendah terhadap sumber daya dan peluang. Selain itu, perempuan secara sistematis kurang terwakili dalam proses pengambilan keputusan yang membentuk masyarakat dan kehidupan mereka sendiri. Mulai ketika Bapak berbicara. Baik, terima kasih para calon yang saya kasih. Kita sudah punya visi bagus semua. Itu mimpi kita yang nanti kita lakukan ketika kita jadi bupati.
Tetapi bagi saya, jangan sampai mimpi kita melampaui tenaga kita, lalu kemudian mimpi hari ini sebatas janji yang kemudian terulang 5 tahun lagi. Masalah kita adalah mimpi kita besar, tetapi keadaan fiskal kita terbatas. Setelah kita optimalkan, uang kita sudah cukup, sudah tertib. Bagaimana dengan persoalan sama rasa, sama rata? Masalah kita adalah pembangunan yang selama ini salah satunya adalah tidak adil dan tidak merata. Bagaimana ketika Bapak-Bapak menjadi bupati wakil bupati, kalau terpilih, bangun lembaga ini secara adil dan merata supaya kita tidak perlu terus terbawa masalah sekat wilayah, sekat kepentingan dan politik, tidak menumbuhkan tidak suka dan tidak suka dan praktik-praktik lainnya tumbuh, kemudian korupsi dan nepotisme merajalela sehingga pembangunan kita menjadi tidak adil dan tidak merata. Dan ini masalah yang bagi saya pikir perlu dipertanyakan. Ini Bapak beberapa pakit ini kan tidak mantan orang besar di Kabupaten Lembata ini, tetapi pembangunan kita masih terus bermasalah soal adil dan merata. Kira-kira ketika jadi kita punya yang adil dan merata dibangun dengan bagaimana cara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya, saya langsung saja persilakan kepada pasangan calon nomor 1 untuk bisa menjawab dalam durasi waktu 2 menit. Baik, terima kasih Paslon 6. Jadi Lembata sudah 25 tahun, Indonesia sudah 79 tahun merdeka. Lembata 25 tahun merdeka, tetapi daerah disebut ILAP keliling belum merdeka dengan soal air. Jadi karena air itu sampai dengan saat ini baru 71% pelayanan air bersih. Maka kalau paslon kami menang di pilkada ini, berarti air untuk Kedan dan IAP harus jalan lewat PDAM. Baik, saya menambahkan. Yang pertama, kita harus memberikan pendidikan politik, bahwa kita memberikan politik, bahwa kita di sini pemilu ini adalah pesta demokrasi. Kita hilangkan polarisasi yang terjadi, pilih pemimpin berdasarkan visi misi dan gagasan yang ada, bukan berdasarkan suku agama dan golongan. Yang kedua, begitu sudah terpilih, mudah-mudahan kami berdasarkan terpilih yang rekonsiliasi untuk semua macam perbedaan, baik di media sosial maupun di masyarakat yang memang kelihatan terpolarisasi. Kalau tidak melakukan pembangunan merata pada birokrasi, yang sistem kita lakukan tempatkan orang sesuai dengan basic ilmu dan kompetensi, bukan karena faktor suka tidak suka yang melakukan perusahaan. Yang kedua, kita jadi bupati yang merata, pembangunan harus merata dari 9 kecamatan yang ada tanpa memandang siapa konstituen terbanyak dari kita. Iya, memang calon semua kita ini calon bupati. Kita harus berpikir besar. Kita tidak boleh berpikir sempit. Kalau pemimpinnya sudah bilang fiskalnya terbatas, bagaimana dengan masyarakatnya? Kita harus berpikir besar. Dulu sejak Ahmad Pikir Boyona Perak dengan 100 miliar, PAD 3 miliar, dia bisa. Hari ini APBD kita 800 miliar, PAD kita 40 miliar, kita bilang tidak bisa. Persoalannya ada di mana? Persoalan ada di manajerialnya. Kita tidak mampu mengelola uang yang begitu untuk keadilan dan pergerakan daerah. Kita tidak mampu mengelolanya. Karena itu kami bergerak. Oh, ini semua teriak soal jalan, semua teriak soal air. Ini teriak seluruh lembaga teriak. Karena itu kalau kita mau adil dan merata, bangunlah ke Tobotani, bangunlah ke Bulir yang hari ini belum menyala, jalannya belum ada, ke Bulan Doni, semua ide api tawan belum. Mari kita bangun teman-teman yang dahulu sudah menikmati jalan yang bagus. Mari kita prioritas untuk bangun di daerah lain yang belum. Tapi jangan iri. Pemimpin tidak boleh berpikir
cerdik, mari kita berpikir besar untuk melestarikan lembaga yang kita. Masih ada waktu? Ya, masih ada, saya tambahkan lagi. Mari kita bersinergi, tampung, saredame untuk membangun lembaga yang berkeadaban, maju dan berkelanjutan. Sekian dan terima kasih. Masih ada waktu lagi? Cukupkan saja. Oke, kita cukupkan soal timernya. Kita geser ke pasangan calon nomor 3. Saya persilakan durasi waktunya 2 menit. Iya, yang pertama, praktek ketidakadilan pembangunan itu datang dari kebijakan politik. Kita belajar 10 tahun kemarin di bawah pemimpinan periode pertama dan periode kedua, di bawah seorang bupati yang hebat dan luar biasa, tetapi praktek ketidakadilan itu ada di lembaga. Yang pertama, karena dia mempraktekkan politik balas dendam. Balas dendam politik. Dan saya sepakat kalau tidak boleh ada politik balas dendam, karena itu merupakan rakyat yang tidak berdosa. Ya. Saya merasa praktek ketidakadilan itu terjadi di wilayah selatan lembaga. Kalau Anda semua pergi ke selatan, Anda akan melihat secara mata. Ya, kalau Anda ke pedalaman menentukan, Anda akan menangis. Penderitaan luar biasa. Dan oleh karena itu, kami ingin menegakkan itu, membangun keadilan secara proporsional dan substantif terhadap kebutuhan rakyat. Kalau tidak bisa, ketimpangan akan terjadi. Oleh karena itu, kita punya sumber daya yang sangat terbatas. Kita maksimalkan dengan cara pertama, tidak boleh korupsi. Karena korupsi itu menghancurkan sendiri kehidupan masyarakat. Ya. Korupsi itu tidak boleh. Kalau pemimpinnya sudah tidak korupsi, maka saya pasti yakin bahwa pembangunan itu akan berlaku. Dan akan dinikmati oleh orang-orang yang sudah di desa. Maka kami akan mulai membangun dari desa. Karena apa? Sederhana kalau kita berpikir kita. Banyak orang sukses ada di desa. Kami akan mulai menata, berkonstruksi kehidupan sosial di desa untuk mulai membangun kesejahteraan di desa. Kalau kita menuju ke kota, harus kita menata kota, kita membangun kapasitas kota dari segi ekonomi, infrastruktur kota, kita akan bangun. Baik, terima kasih Mas Menteri, terima kasih buat teman-teman. Silakan. Kalau itu sekarang sob, kalau sudah selesai pertanyaannya, saya persilakan pasangan nomor 4 untuk bisa menyampaikan jawaban durasi waktu 2 menit. Baik, langkah penting, salah satu langkah penting dalam pembangunan yang adil dan merata adalah bagaimana mengatasi kesenjangan ekonomi. Ya. Pakai tunas ya, karena ini sektornya ada di pertanian, peternakan dan lain, tentunya punya klaster-klaster yang kita sudah lakukan identifikasi dan pada saatnya kita menang langsung eksekusi. Ya. Kenapa? Ketika klaster-klaster ini kita sudah bangun, tidak memiliki ego wilayah dan lain-lain, infrastruktur tentu kita dukung. Ya, infrastruktur sektor real misalnya dalam usaha tani, ya, dan juga dengan embung, ya, dan juga dengan sumur-sumur. Ini bagian dari infrastruktur real, mendukung kesenjangan ekonomi dan infrastruktur jalan pasti akan kita lakukan. Dari saudara saya, bagaimana kita bisa mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Lembaga kalau kita tidak membangun ekosistem ekonomi secara baik? Berbicara soal ekosistem ekonomi, tentunya kalau tidak terlepas daripada ruang rantai pasar yang dibangun. Yang telah mencoba menghidupkan kembali semangat kita semua untuk mari dengan semangat untuk kita membangun lembaga tanpa sekat demi lembaga yang maju dan berkelanjutan. Siap dan terima kasih. Masih ada 40 Cukup. Baik, terima kasih. Saya akan berikan kesempatan kepada paslon yang sudah memberikan pertanyaan untuk bisa memberikan respon atas jawaban-jawaban pasangan calon lainnya dalam durasi waktu 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Pertanyaan paket salam sebenarnya simpel dan sudah mengangkat kita semua yang ada di ini. Kita maju karena kita punya mimpi yang besar. Tetapi ada masalah kita adalah soal adil dan merata, itu saja yang ditanyakan. Mimpi kita saya akui jebol, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan kita yang sifatnya regulatif
dan sifatnya juga berdasarkan kebutuhan dan masalah kita, maka kita minta untuk adil dan merata. Bagaimana? Memang sebuah jawaban saya pikir kita mesti mengatur hanya ajakan untuk kemudian kita seluruh, karena kita punya masalah yang sama, potensi kita juga sama di seluruh lembaga, supaya jangan ada suka tidak suka, ada dengar-dengar politik, maka spirit membangun secara adil dan merata mestinya menjadi sebuah spirit kita bersama. Terkait dengan betul Bapak Lukas, di ILAP belum ada air. Kita sudah 25 tahun, air ini tidak hanya di ILAP, seluruh lembaga ini butuh air. PDAM bisa mengelola di sana, tapi saya berpikir di lembaga di Lubang Tukar ini juga mesti diurus dulu. Urus baik dulu supaya kita berpindah. Di sana kita urus air minumnya, badan pengelola urusnya. Jangan sesegera secepat itu memberi kewenangan kepada PDAM. Jika di sini belum selesai, kita pindahkan ke sana. Lahirlah masalah di sana, sementara masalah di sini belum tuntas. Maka kita mesti skenario pembangunan supaya adil dan merata dengan cara, karena kebutuhan kita sama, lalu wilayah kita ini juga mesti bagi zonanya supaya kita bangun secara bertahap. Karena menurut paket salam, perencanaan penganggaran kita selama ini seperti menyiram jagung di kerumunan ayam. Akhirnya kita tidak tahu ayam mana yang kenyang, mana yang tidak. Karena kebutuhan kita adalah jalan, air, lalu potensi kita tani, ternak, perikanan di laut, maka lembaga kita dibagi 4 zona. Yang setiap zonanya di setiap tahun akan mendapat data pembangunan atas 4 kebutuhan dasar ini dan potensi yang ada ini, sambil setiap tahun dilakukan rolling sehingga kurang lebih 4 tahun kita punya 4 kebutuhan dasar ini dapat terjawab di seluruh lembaga. Mungkin belum memuaskan, tetapi dapat diukur keberhasilannya. Sekian dan terima kasih. Masih ada 20 detik, mau disebutkan saja, mau ditambahkan? Pas, boleh disot. Baik, kita berikan nomor sebelum kalian saya bersama pada malam sudah melalui hingga segmen kelima pada malam kali ini. Kita akan kembali jauh saja, kita akan mendengarkan closing statement sekaligus ajakan memilih dari masing-masing pasangan calon. Akan tetaplah debat